PDIP akui buka komunikasi dengan paslon 1 bahas Pilpres 2 putaran. Wow, ini semakin menarik begitu kan. Karena Pak Ganjar yang sudah jelas-jelas kalah di depan mata, bukan tidak mungkin para pendukung-pendukung mereka mendukung Anies Baswedan di putaran kedua begitu. Jelas ya. Prabowo katanya masuk di putaran pertama di putaran pertama menang, Anies Baswedan putaran pertama menang katanya begitu dalam simulasi itu. Tapi perlu dihati-hati begitu kan ya. Ketika PDIP sudah mulai menjalin komunikasi sebenarnya bagus ya, dalam komunikasi politik itu bagus begitu kan. Melihat bagaimana komunikasi itu dibangun agar mereka bagaimana caranya ketika kalah tetap mendukung Anies Baswedan 01 di situ begitu. Secara logika, masa mungkin begitu kan ya para pendukung-pendukung Ganjar yang kemudian sering diintimidasi sana sini mau mendukung Prabowo. Secara logika apakah mungkin akan mendukung mereka begitu kan? Kritik Pak Jokowi sana sini seolah-olah dihianati oleh Pak Jokowi, apakah mungkin mau mendukung seperti itu? Komunikasi resmi dengan kubunya Amin. Tetapi komunikasi personal mungkin sudah dilakukan dan ini menjadi semacam kesadaran bersama. Kita ingin pemilu 2024 ini betul-betul menghasilkan sebuah produk yang betul-betul punya integritas, jurdil dan lain sebagainya. Maka kami pun sebenarnya menggarisbawahi bahwa seluruh aparat harus netral. Jadi kami, tim Amin, bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak netral, bahkan bukan hanya dari pihak yang dituduh oleh PDIP, bahkan oleh oknum PDIP sendiri, seperti kasus di Bupati Majalengka kemarin, yang akhirnya dapat respon dari Bawaslu. Nah, Amin punya prinsip bahwa apa yang disuarakan oleh teman-teman di PDIP memang harus disuarakan juga oleh kami, tapi bersifat menyeluruh. Bahwa tidak boleh ada pengerahan aparat atau aparat negara yang cawe-cawe mengganggu proses kontestasi pemilu ini. Nah, yang kedua, kami melihat bahwa sesungguhnya ini menjadi tanggung jawab bersama ketika para akademisi, budayawan, LSM sudah bersuara bahwa ada upaya yang akan merusak demokrasi, ada upaya yang telah mencederai konstitusi, ada juga upaya untuk menggolkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak jurdil. Siapa yang merasa ditekan, siapa yang kelihatannya akan menekan kan beda itu gitu. Nah, kemudian sudah 19 sampai 25 menjadi lain lagi. Nah, maksud saya begini, di tempat yang sama kita sering dengar begini nih. Pernah setidaknya kalian nggak merasakan sih betapa dulu ditekan pada dua pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019. Tidak berarti dengan demikian Anda boleh menekan sekarang, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau Anda memang pernah menekan, ya tentu Anda boleh meneriakkan pada saat ini. Nah, untuk itulah dibentuk semacam komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini betul sekali tadi Yai Maman mengatakan bahwa politik adalah seni berkomunikasi. Tapi tentu ada paling tidak 3 hal yang mewarnainya. Misalnya dari pencabutan baliho, kemudian juga kedatangan aparat kepolisian ke beberapa kantor PDI Perjuangan. Kemudian juga ini yang terbaru nih Mbak, kantor PDI Perjuangan DPP di Jakarta itu di belakangnya sudah dibangun. Tiba-tiba kok ada posko yang nempel dengan DPP PDI Perjuangan. Kemudian kita lihat juga cek-cek ini kok nggak ada aktivitas. Ini apa yang pesan yang mau disampaikan gitu kan? Mas Anies dengan Gus Muhaimin kan baru ada penundaan atau disebut dengan penjagalan ketika Mas Anies mau bicara di UGM.